Petak umpet tapi sama hantu. Beranikah kalian? Selamat datang di Stasiun Limbo. Kita semua tahu ya kalau petak umpet itu adalah permainan yang menyenangkan kan di masa dulu. Dan aku juga pernah main itu kos. Aku ingat banget dulu itu home pimpa kan. Undi-undi itu siapa yang jaga duluan. Ya tapi di Jepang sana ada loh versi yang jauh lebih kelam. Seperti semacam ritual yang mengundang entitas tak kasat mata untuk bermain petak umpet ini bersama kamu. Iya, mini cuma berdua. Kamu dan hantu. Namanya adalah Hitori Kakurenbo. Adapun beberapa persiapan yang harus kalian penuhi untuk bermain Hitori Kakurenbo ini. Yang pertama, kalian harus punya boneka dan menamainya dengan sebuah nama. Sebuah boneka beruang kecil atau boneka lain tapi memiliki kaki. Lalu dakronnya atau busanya dibuang dan diganti dengan beras. Tak lupa juga kalian harus memberikan bagian dari tubuh kalian, misalnya kuku atau rambut, dan dimasukkan juga ke dalam boneka itu. Kalau udah selesai, kalian bisa menjahitnya dengan benang yang berwarna merah. Harus berwarna merah. Itu bisa dibilang sebagai semacam persembahan, jembatan, dan juga wadah bagi entitas yang nantinya akan kalian undang. Lalu jangan lupa juga kalian siapkan air garam dan senjata. Pisau misalnya, karena ini untuk pertahanan kalian juga. Dan jangan lupa, matikan semua lampu, tutup semua pintu dan juga jendela. Anggaplah kisah ini datang dari seorang teman lama, sebut saja namanya Michiko. Michiko yang penasaran, dia nekat untuk melakukan ritual ini di apartemennya, di mana saat semua lampu sudah dimatikan. Jam 3 pagi, waktu yang katanya paling tipis batasnya antara dunia dengan dimensi lain, atau bahasa lainnya, witching hour. Setelah menaruh boneka Ryo tadi di dalam bak mandi dengan kondisi air penuh, Michiko segera berdiri di depannya dan mengambil pisau. Michiko berkata, aku yang jaga sekarang. Lalu dia berpura-pura seolah menjaga di tempat lain. Dan kemudian dia bertingkah seperti mencari boneka itu dan kembali lagi ke dalam kamar mandi. Dan di situ boneka Ryo masih ada di tempatnya. Dan kemudian Michiko menusukkan boneka tersebut dengan pisau yang dibawanya. Lalu dia bilang, sekarang giliranmu jaga Ryo. Dan di saat ini Michiko segera keluar dan mencari tempat sembunyi. Dan sesaat setelah Michiko meninggalkan kamar mandi, suasana langsung berubah. Dingin yang mencekam, bukan dingin AC, tapi dingin yang menusuk ke tulang. Seperti ada sesuatu yang baru aja masuk ke dalam apartemennya. Di sini Michiko bersembunyi di dalam lemari pakaiannya, di lantai 2. Di tangannya ada sebuah gelas berisi air garam. Syarat utama untuk selamat adalah kalian jangan bersuara dan jangan pernah tinggalkan air garam kalian. Awalnya semuanya sunyi. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar memburu. Dia menunggu, dan menunggu. Berpegangan pada harapan kalau sebenarnya kisah dari Hitori Kakurenbo ini cuma mitos. Hingga tiba-tiba keheningan itu pecah. Suara itu datang dari bawah, dari arah ruang tamu, bukan seperti barang yang jatuh, tapi seperti tarikan kaki yang sangat berat di atas lantai keramik. Perlahan, satu langkah, lalu berhenti. Jantung Michiko serasa diremas. Dia tahu kalau itu bukan boneka biasa. Boneka gak mungkin bisa berjalan dong. Nah tiba-tiba suara itu datang lagi. Tapi kali ini bunyinya lebih dekat. Seolah-olah makhluk itu sudah naik nih ke lantai 2. Michiko mencoba untuk membayangkan boneka Ryo. Sebuah boneka beruang kecil yang gak mungkin banget kalau dia bergerak secepat dan juga sekuat itu. Tapi di detik berikutnya, dia mendengar sesuatu yang membuat Michiko hampir berteriak. Tepat di luar lemari tempat dia bersembunyi, ada suara tetesan air. Lalu ada suara yang berbisik, sangat dekat, seperti napas yang dingin. Dan seolah-olah suara itu berasal dari tepat di depan pintu lemarinya bersembunyi. Michiko bilang dia ngerasain perasaan tekanan yang sangat kuat. Bukan cuma takut, tapi ada rasa ingin keluar, ingin berteriak, dan juga membuka pintu lemari untuk melihat ada apa sih di sana sebenarnya. Semacam rasa penasaran yang tinggi. Tapi dia ingat peraturannya, karena kalau dia keluar, dia nggak akan selamat. Merasa sudah cukup, Michiko berpikir, oh inilah waktunya untuk mengakhiri permainan ini. Sambil menahan air garam di mulutnya, Michiko keluar. Dia nggak melihat apa-apa tuh. Tapi Michiko ngerasain adanya suatu kehadiran yang sangat kuat dan itu ada di belakangnya. Dia berlari ke kamar mandi untuk mencari boneka itu, karena batas waktunya untuk main itu 2 jam. Karena katanya kalau lebih dari 2 jam, bonekanya akan semakin sulit untuk ditaklukkan. Sampai di kamar mandi, Ryo, boneka itu sudah nggak ada di sana. Michiko panik, dia segera mencari boneka itu ke segala arah. Dan saat dia melihatnya, dia segera menyemburkan air garam yang ada di mulutnya. Dan juga menyiramkan sisa air garam dari gelas ke segala arah dan juga ke boneka itu. Sambil berteriak dengan sekuat tenaga,
aku menang, aku menang, aku menang, sambil menusuk boneka itu. Sebagai tanda kalau permainan sudah selesai. Permainan berakhir. Michiko segera menyalakan semua lampu. Nah, dia menemukan Rio, boneka itu, tergeletak di lantai ruang tamu dalam kondisi basah dan kotor. Di sebelahnya ada pisau yang Michiko gunakan untuk menusuk boneka itu. Michiko nggak pernah lagi megang boneka itu. Setelah selesai main, dia membungkusnya dan mengeringkannya. Habis itu dia bakar sesuai aturan. Nah, tapi dia bersumpah, sejak malam dia main Hitori Kakurenbo, dia nggak pernah ngerasa kalau dia benar-benar sendirian di apartemennya itu. Jadi ya, Hitori Kakurenbo itu bukan sekedar permainan iseng ya guys ya. Itu adalah semacam undangan. Dan terkadang ya, tamu yang kita undang kayak nggak mau pergi gitu ya. Kayak temen kalian kan, udahlah diundang gitu kan, dari jam 2 siang sampai jam 10 malam nggak pulang juga, malah mau nginep sampai besok pagi. Ayo, siapa yang punya pengalaman kayak gini? Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Adakah dari kalian yang pernah nekat untuk main permainan ini? Dan share juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa komen juga kalau kalian mau request atau punya pengalaman yang menarik. Dan baiklah, itu tadi kisah creepypasta hari ini. Thank you udah nonton sampai sini. Semoga Halloween kalian berhantu. Oke, thank you juga buat yang like dan juga subsnya. Let's go, kita menuju 1000 subscriber dengan lebih banyak lagi konten seram lainnya. Dan see you di next episode. Au revoir.